selamat pagi, selamat sore, selamat malam untuk teman-teman kita yang dimanapun kalian berada yang sedang menonton video kita kali ini. Jadi teman-teman, hari ini kita akan ngobrol seru-seruan nih dengan tema petani, anak muda, dan Pancasila. Nah, ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkan saya kali ini untuk memperkenalkan diri saya dan teman-teman saya yang ganteng-ganteng ini. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Ajeng Septia Wijanti Putri dengan NIM 279. Kemudian ada halo Mas Krisna Dewanta Bramasta Halo Mbak dengan NIM Ajeng. dengan NIM 159. Kemudian ada Mas Muhammad Adrian Pradana. Halo dengan NIM 209. Kemudian dilanjutkan Mas Tris Duang Syah Putra Halawa. Halo Mas dengan NIM 249. Halo Mbak Ajeng. Oke, kemudian dilanjutkan dengan Mas Ramdhani Adi Prihatmoko dengan NIM 282. Halo Mas Adi. Kemudian kita lanjutkan dengan Mas Muzafir Rory Bekti. Halo Mas Rory dengan NIM 296. Dan yang terakhir ada Mas Balian Azari. Halo Mas Balian dengan NIM 262. Halo. Nah, sebelumnya ini kita sudah menonton film dokumenter yang berjudul Puter Panguripan, di mana di film dokumenter tersebut ada Bapak Ngatenu, merupakan salah satu petani di Indonesia yang sudah lebih dari 30 tahun menghabiskan waktunya dengan bertani. Di dalam film itu, Pak Ngatenu mengungkapkan bahwa dia sudah sangat bahagia dengan melihat hasil panennya yang bagus dan asri. Pak Ngatenu juga mengatakan walau dia seorang petani, dia tidak kesusahan mencari makan. Dan ketika hasil panennya berlebih, dia bisa jual untuk kebutuhan keluarganya yang lain. Nah, jadi teman-teman, berkaitan dengan film kita, orang Bapak Ngatenu yang seorang petani, dan sila kita yang kelima yaitu merupakan padi. Padi ini dijadikan lambang dari sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena udah menyinggung soal Pancasila nih, boleh dong dikasih tahu analisis kaitannya dengan nilai-nilai Pancasila. Monggo Mas Adrian dulu. Ya, kalau menurut saya dari film tersebut, yang bersangkut pautan dengan nilai-nilai Pancasila itu, ya menurut saya itu sila pertama, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang dimana petani di Indonesia tersebut, tepatnya dari cerita singkat Pak Ngatenu, dia menceritakan tentang seluk-beluk petani yang di daerahnya dia, walaupun ada sosok petani yang tidak panen atau tidak apa, dia tetap bersyukur dan tetap berani lebih maju ke depannya lagi walau kala ada kegagalan saat berpanen tersebut. Dan yang kedua itu sila kelima, yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kenapa demikian? Karena menurut saya petani sekarang tidak dapat keadilan dari pemerintah. Karena ketika mereka gagal panen, tidak ada jaminan untuk menggantikan atau mensupport petani-petani yang ada di Indonesia. Dari saya segitu aja nilai-nilai Pancasila yang menurut saya. Terima kasih, kembali ke moderator Mbak Ajeng. Oke, jadi menurut Mas Adrian ini film dokumenter ini berkaitan dengan sila pertama, yaitu Pak Ngatenu ini tetap bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa walaupun hasil panennya tidak sebagus biasanya. Kemudian untuk sila kelima, petani-petani di Indonesia tidak dapat keadilan dari pemerintah. Nah, Ya, betul sekali. sekarang kita dengarkan pendapat yang lain dari Mas Krisna Dewanta Bramasta, silakan. Baik, kepada Mbak Ajeng, langsung saja Mbak ya, saya menjelaskan beberapa poin yang saya analisis mengenai Bapak Ngatenu ini sebagai petani di Indonesia. Yang pertama itu tentunya yang berkaitan dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Adrian, selain bantuan saat mengalami gagal panen, tentunya petani-petani di Indonesia sangat membutuhkan pemerataan pembangunan dan bantuan-bantuan pupuk untuk membantu dalam proses penanaman padi atau tanaman yang lainnya agar hasil panen yang sangat memuaskan. Nah, selanjutnya sila poin tersebut juga berhubungan dengan sila kedua, yaitu peri kemanusiaan yang adil dan beradab, karena pemerintah Indonesia harus adil kepada seluruh rakyat Indonesia, termasuk petani dalam hal bantuan pupuk dan yang lainnya.
Oke, secara tidak langsung di film tersebut juga sedikit menyindir pemerintah mengenai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu bantuan-bantuan kepada petani. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai poin sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia, yang dapat dilihat sebagai gotong royong warga-warga di sekitar Pak Ngateni untuk membantu dalam proses pemanenan atau penanaman padi yang ada di sawah. Jadinya warga-warga di desa tersebut saling berkesinambungan dalam membantu hasil panen maupun dalam penanaman tanaman itu sendiri. Seperti itu Mbak Ajeng. Oke, nah seperti itu kurang lebihnya kaitan film ini dengan Pancasila menurut Mas Adrian dan Mas Krisna. Nah, kemudian kita lanjutkan ke topik kita berikutnya, yaitu analisis kebijakan pemerintah terhadap petani di Indonesia. Nah, untuk poin kedua ini, silakan pemaparannya dari Mas Trisjuang Syaputra dulu. Silakan, Mas. Baik, terima kasih Mbak Ajeng. Kalau dalam pengamatan saya, kebijakan pemerintah untuk para petani ini masih kurang ya. Contohnya saja dari penyebaran pupuk gitu, penyuplaian pupuk. Itu mungkin kita bisa lihat pemerintah masih belum menyuplai pupuk tuh ke semua daerah yang berada di Indonesia gitu. Kemudian untuk kualitas pupuknya tersebut masih tergolong kurang baik. Kemudian untuk lahannya sendiri kita bisa lihat pemerintah saat ini kurang memperhatikan lahan untuk petani, namun memaksa petani untuk selalu untuk kayak memproduksi memproduksi baik itu beras dan lain-lain gitu. Kemudian kalau zaman sekarang, era sekarang, saya lihat kalau dari pemerintahannya itu kayak membagi per wilayah gitu, mungkin dari wilayah. Nah, contohnya itu dari wilayah Sulawesi itu, di wilayah Sulawesi ada di satu daerah dikhususkan untuk menjadi seorang petani padi. Namun menurut saya itu masih kurang efisien karena dari pemerintah sendiri ketika memberikan tempat untuk membuka lahan tani mereka, tapi dia tidak menyediakan tempat untuk menjualnya gitu. Bahkan kita bisa lihat sendiri pemerintah masih mengekspor seperti beras dan lain-lain dari luar negeri. Mungkin itu dari saya. Oke, menurut Mas Juang, kebijakan pemerintah ini masih sangat kurang. Contohnya di pendistribusian pupuk dan kurangnya lahan untuk lahan pertanian. Kemudian pemerintah juga kenapa masih sering impor barang, padahal di Indonesia juga kualitas berasnya dari petani Indonesia itu bagus. Kemudian setelah Mas Juang, kita lanjut ke Mas Rory Bekti. Bagaimana tanggapannya, Mas? Oke, terima kasih Mbak Ajeng. Kalau menurut analisis saya, kalau tentang pertanian Indonesia saat ini masih siapa ya, nggak kurang tapi nggak lebih juga. Karena apa? Karena dalam sistem pertanian sendiri itu masih banyak petaninya tuh udah yang tua-tua yang udah berumur, sedangkan dari kita yang masih muda-muda masih kurang peminatnya gitu. Jadi mungkin dari kurangnya sosialisasi tentang pertanian ini gimana, terus tenaga untuk mengajarkan agar anak-anak muda ini bisa melanjutkan menjadi petani-petani selanjutnya gitu. Dan juga kalau dalam masalah alat-alat pertanian seperti kontraktor atau yang sebagian untuk membantu pertanian itu di sini pemerintah sangat kurang untuk menyuplai alat-alat itu, nggak seperti kalau kita bandingkan dengan luar negeri ya. Pasti dalam alat-alat itu tuh pemerintah sangat dukung banget itu petani atau yang lainnya dalam alat-alat seperti itu agar mempermudah lah pekerjaan petani saat ini. Mungkin cukup itu aja dari saya. Terima kasih Mbak Ajeng. Saya kembalikan. Oke, jadi menurut Mas Rory ini sebenarnya pertanian kita ini masih nggak kurang dan nggak lebih juga. Jadi kurangnya di sini menurut Mas Rory sosialisasi dalam bidang pertanian agar
anak muda itu juga tahu tentang pertanian, tidak cuma yang tua-tua. Kemudian juga pemerintah ini kurang membantu dalam suplai alat-alat pertanian, sehingga pertanian di Indonesia ini ya terbilang masih kurang dibandingkan negara-negara yang lain, sehingga masih impor-impor terus. Oke, selanjutnya kita membahas ke topik selanjutnya, yaitu memberikan analisis dan solusi seperti apa sih di masa depan pertanian ini di Indonesia di tengah lahan yang makin lama makin habis dan anak muda Indonesia yang enggan bekerja di sektor pertanian. Nah, untuk penjelasannya silakan Mas Balian Azari. Aku ya dulu nih. Kalau menurut saya tentang enggannya anak-anak yang masih muda untuk turun ke pertanian itu karena harga dari berasnya sendiri itu fluktuatif, jadi naik turun. Jadi kadang nggak menentu. Kadang hasil udah panen banyak, malah udah panen banyak malah nggak dijual. Banyak yang udah busuk gitu. Terus kalau solusi untuk masa depan pertanian, mungkin harus diadakan kayak penyuluhan gitu tentang bertani itu menjanjikan di masa depan. Ya kurang lebih menurut saya begitulah, Mbak Ajeng. Oke, menurut Mas Balian sendiri tadi anak muda Indonesia enggan ada di dalam sektor pertanian karena harga beras di Indonesia ini masih naik turun. Jadi untuk penghasilan sendiri tidak tahu nih mau tinggi-tinggi terus atau malah turun. Kemudian untuk solusi yang diberikan Mas Balian sendiri yaitu pemerintah atau masyarakat yang peka terhadap pertanian Indonesia harus mengadakan penyuluhan terkait pertanian di Indonesia supaya anak-anak muda juga tertarik dalam sektor pertanian. Nah, untuk pendapat yang terakhir Mas Ramdhani Moko tentang hal tersebut bagaimana? Ya, baik. Terima kasih teman saya Mbak Ajeng yang cantik sendiri ini di sini. Analisis tentang dan solusi ya, seperti apa masa depan di bidang pertanian di Indonesia, di negara kita tercinta, menurut saya pasti cukup bagus ya. Karena apa? Di era sekarang modern ini sudah tidak menggunakan istilahnya yang tradisional, lebih ke media yang seperti mesin atau seperti apa itu kan sudah sangat modern. Jadi analisis saya untuk pertanian kedepannya di Indonesia dapat bersaing dengan negara-negara yang luar negeri, karena masih ada juga negara kita import beras dari luar. Padahal yang dibilang tadi salah satu teman kita di sini, beras di negara kita juga cukup bagus, tapi mengapa harus masih impor? Seperti itu analisisnya saya. Mungkin analisisnya yang lain lagi, bisa mengoptimalkanlah pemerintah mengasih penyuluhan, sosialisasi, terus memberikan pelatihan bagaimana cara penanaman padi dengan alat-alat yang modern, dengan tidak tradisional. Jadi dengan itu nanti juga anak muda seperti kita ini bisa mau ikut serta sebagai mengurusi pertanian seperti itu. Karena mungkin anak muda sekarang yang dipikirkan karena enggan membantu di pertanian karena mungkin panas-panasan, terlalu berat. Mungkin anak-anak era sekarang kan gimana ya, agak pemalas lah seperti itu. Jadi dengan adanya nanti
alat-alat yang lebih modern, lebih canggih, mungkin bisa nanti anak-anak yang era sekarang itu mau terjun langsung mengurusi dalam bidang pertanian seperti itu. Mungkin cukup itu aja Mbak Ajeng. Mungkin kalau terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, menurut Mas Moko nih pendapat yang terakhir nih. Sektor pertanian di Indonesia itu cukup bagus karena sudah lumayan modern. Jadi pertanian Indonesia diharapkan mampu bersaing dengan negara-negara lain. Kemudian solusi yang diberikan yaitu adanya sosialisasi atau penyuluhan dan pelatihan agar anak muda di Indonesia tertarik dalam sektor pertanian. Nah, karena teman-teman semua sudah memberikan pendapatnya mengenai masing-masing poin, saya bisa tarik inti dari diskusi kita kali ini, yaitu menjadi petani itu adalah pekerjaan yang sangat mulia, karena mereka berjuang tidak hanya untuk keluarga atau diri mereka sendiri, melainkan untuk masyarakat Indonesia. Namun juga karena tanpa petani, masyarakat tidak bisa makan beras atau tidak bisa makan nasi. Nah, kurang lebihnya seperti itu diskusi kita pada malam hari ini. Jika ada kesalahan dari saya atau teman-teman saya pada malam ini, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Chris, edit Chris. Mantap. Nggak, lu unmute dulu. Nah. Tinggal gua crop aja kok, santai. Ngomong apa tadi? Recordingnya matiin lah. Iya, bro. Oh iya.